Pada video kali ini saya akan berbagi informasi perbedaan antara katul, dedak, dan polar. Ini khusus bagi Anda yang menggunakan pakan semi soft mix yang terdiri dari jagung, konsentrat, dan juga katul. Kenali dulu bahan bakunya biar Anda tahu nanti dampaknya kalau diberikan ke ayam. Simak terus videonya, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet teman-teman semua. Yuk kita mulai. Katul dan dedak padi itu diperoleh dari penggilingan padi menjadi beras. Banyaknya dedak padi yang dihasilkan tergantung pada cara penggilingan. Sebanyak kurang lebih 14% itu menghasilkan dedak kasar. 26 atau 27% itu dedak halus dan 3% katul. Untuk sisanya sekitar 1% sampai 2% itu menir. Tapi semua itu kembali lagi loh ya, tergantung dari cara pengolahan biji padi. Ya. Katul dan dedak padi cukup atau bahkan disenangi para peternak karena harganya murah. Bahkan pemakaian katul ini umumnya bisa nyampe 20% dari formula umumnya loh ya. Saya tidak menyarankan sebesar itu. Saya menyarankan sekitar 10 sampai 18%. Ya, karena di dalam dedak atau katul ini ada kandungan zat yang bikin ayam petelur itu mudah mencret. Pengalaman saya, harganya murah, tapi kalau ujung-ujungnya ayamnya mencret, berarti kan ayamnya sakit. Kalau ayamnya sakit, kurus berarti nggak produksi, kita rugi. Ya. Nah, kualitas katul dan dedak sendiri ini kalau berdasarkan serat kasarnya ini sangat beragam. Dari serat loh ya. Yang pertama adalah katul super. Ini biasanya kalau saya bilangnya itu separator. Itu maksimum serat kasarnya itu adalah 5%. Katul standar itu sekitar 5 sampai 10%. Dedak kasar itu 15 sampai 20%. Ini biasanya kalau katul standar ini bahasa daerah saya itu namanya katul grandong. Kalau dedak kasar ini biasanya katul sapi. Ya. Dan dedak kasar sangat sekali ini sekitar 20%. Nah, itu dari sisi serat kasarnya. Kalau berdasarkan isi proteinnya, kalau separator atau katul super itu sekitar lebih dari 12%. Katul standar itu sekitar 11 sampai 12%. Katul grandong atau dedak standar itu sekitar 9 sampai 11%. Dedak kasar ini katul untuk sapi sekitar 8 sampai 9%, dan untuk dedak kasar sekali ini kurang dari 8%. Enggak ada isinya. Nah, pemilihan dari kandungan tadi dari serat dan protein ini kalau saya pribadi ini tidak bisa lepas dari volumenya, jumlahnya 1 kilo, dan isi proteinnya. Kenapa saya mengaitkan atau mengutamakan isi protein bukan serat kasar? Karena kembali lagi, telur itu kan salah satu sumber protein. Nah, sumber protein itu berasal dari apa yang dimakan ayam. Jadi bahan baku pakan ayam kalau bisa yang standar lah, standar. Jangan tinggi-tinggi banget. Kalau tinggi-tinggi banget nanti bukannya sehat malah mencret. Ya. Ini misalnya ini harga katul separator kalau berdasarkan volume saat ini sekitar 4.500 per kilo. Kalau berdasarkan isi protein yang sekitar 12%, kisarannya kena sekitar Rp350. Ini dari sisi volume plus proteinnya. Kalau Anda menggunakan katul grandong
atau dadak kasar, maka harganya itu kalau di daerah saya itu sekitar 2000 per kilo. Sangat tinggi, sangat jauh ya dengan Catur Super, sekitar 2 kali lipatnya. Harganya 2000. Isi proteinnya itu hanya sekitar anggap aja 8% lah, atau tinggi aja 9%. Berarti kalau 2000, kalau berdasarkan volume dan isi proteinnya, berarti kisaran harganya sekitar 150 rupiah. Murah, tapi nggak ada isinya karena sisanya kan sampah. Kalau menurut saya itu cara saya untuk memberikan pakan atau pemilihan pakan pada ayam petelur yang saya jadikan investasi saya. Saya tidak mau memberikan makanan yang kualitasnya jelek. Saya berusaha memberikan pakannya kualitasnya bagus. Meskipun untuk hasilnya ya kembali lagi tergantung dari ayam itu sendiri, dan tentunya juga dengan rezeki. Cuman ya kembali lagi, faktor ayam dan faktor rezeki kan juga dari usaha kita. Oke. Baik teman-teman semua, demikian cara membedakan katul, separator, katul grandong dan sebagainya. Dilihat dari sisi volume, gizi, harga dan lain sebagainya. Insya Allah sudah lengkap, sudah saya jelaskan dengan detail lengkap. Tapi kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.